kalau misalnya ketika kita dakwah di gereja, tapi dakwahnya itu tidak ada misi untuk menjunjung tinggi agama Islam, ya hanya menceritakan tentang cerita-cerita yang seolah-olah katakanlah Islam ini tidak begitu baik di tengah-tengah masyarakat, apalagi kalau misalnya mengkerdilkan ajaran agama Islam itu sendiri. Karena terus terang aja Pak Andre, saya membaca di YouTube ya, seseorang yang mengatakan katanya dari Aswaja, dia dari ya katakanlah misalnya dari Jamiah NU, saya nggak sebutkan namanya, tapi bisa kita diklik di YouTube juga masih ada. Dia yang saya miris itu dan sakit rasanya hati ini. Nah ini menurut saya jelas pidato seperti itu haram hukumnya, berdosa dia. Karena kebalik ya justru. Karena kebalik. Ya karena mungkin ingin pujian atau juga supaya amplopnya lebih tebal dan sebagainya. Karena ada istilah imanuhum fi amplopihim kan. Ya. Nah semacam ini ada. Dan kita bisa buktikan di YouTube itu bisa kita setel. Ya seperti ini ada. Nah ini yang demikian ini jelas dosa. Ya mudah-mudahan setelah nonton video kita Pak Gi, nanti insya Allah beliau bisa tobat. Gitu ya, kita harapkan sih supaya dapat hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian ilmu Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang hukum masuk sholat dan ceramah di dalam gereja. Insyaallah kajian ini akan dibahas detail oleh murabi kita, yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman MA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai, sehat ya? Alhamdulillah, Pak Andre dan pemirsa disayangkan oleh Allah. Amin. Dan kita juga doakan Pak Tengku Zulkarnain rupanya. Oh iya. Ya, meninggal dunia. Baru-baru ini ada ulama kita, bahkan kita udah berapa waktu itu ketemu langsung ya, bahkan ada pengajian maulid di Masjid Al-Latif yang Pak Andre bina ya. Alhamdulillah. Jadi kita sempat kaget juga dengan begitu cepatnya beliau meninggalkan kita. Mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Dan mudah-mudahan ilmu yang diberikan selama ini bisa bermanfaat untuk semua umat insyaallah. Baik. Dan kita doakan beliau husnul khotimah insyaallah masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Baik Pak Kiai, sebelum kita bahas tema ini, dipersilahkan Pak Kiai untuk menyapa kepada pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Pak Haji Andre yang saya hormati, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah kita bertemu kembali dalam kajian keagamaan kita dengan metode tanya jawab yang biasanya kita angkat dari buku saya yang berjudul Umat Bertanya Ulama Menjawab Seri A. Namun untuk kesempatan ini karena banyak permintaan dari masyarakat, artinya banyak yang bertanya-tanya karena ada masalah yang katakanlah cukup menggegerkan ya di bumi Indonesia ini yang ada hubungan dengan masalah masuk atau sholat atau berceramah ya di dalam gereja itu. Nah, sehingga banyak masyarakat yang bertanya-tanya mungkin kaitan dengan hukumnya bagaimana. Itu insya Allah kita akan bahas. Kita doakan juga pemirsa juga mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya ditambah berkah oleh Allah. COVID-19 ini mudah-mudahan segera disirnakan oleh Allah. Putra-putrinya mudah-mudahan pada sukses belajarnya, khususnya yang sedang belajar di pondok pesantren kami yang diberi nama Pondok Pesantren Modern Darus Sholihin. Ya. Dan alhamdulillah Pak Andre, kita tasyakur dan tahadusan bin nikmah para santri selama Covid ini tetap belajar di pondok pesantren karena memang santrinya dari awal sampai ya sekarang ini tidak ada yang PP ya, tidak ada yang pulang pergi, mukim semua. Tapi alhamdulillah
sampai kemarin hari Ahad kita ulangkan ya dari pesantren kena menghadapi Lebaran ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada satupun yang terpapar COVID. Amin ya. amin. Karena kita jaga dengan prokes juga, kita selalu mohon kepada Allah supaya dijaga, dilindungi daripada musibah-musibah. Amin. Dengan terus membaca doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, dan doa-doa yang lainnya. Hadirin hadirat pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, Pak Andre yang saya hormati, untuk supaya langsung aja membahas ya, untuk supaya lebih ya katakanlah menghemat waktu juga, ya. Maka langsung saja ditanyakan permasalahan yang kita bahas hari ini, silakan. Baik. Ya, baik pemirsa, kita akan membahas tentang tema hukum masuk, sholat, dan ceramah di dalam gereja. Pertanyaannya, baru-baru ini kita mendengar seorang dai berceramah di dalam gereja. Saya ingin mendapatkan penjelasan disertai dalilnya. Bagaimana hukumnya memasukin gereja, sholat di dalam gereja, dan ceramah di dalam gereja, boleh atau tidak? Itu bagi. Ya. Baik. Pertanyaannya cukup panjang, ya mudah-mudahan urainya baik. Silakan Pak. Pak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, mari kita langsung menjawab pertanyaan tadi yang pada intinya kalau saya pahami ada 3 ya. Yang pertama, bagaimana hukumnya memasuki gereja atau masuk ke dalam gereja, hukumnya boleh atau tidak? Itu masuk doang namanya. Masuk doang. Nah, kemudian yang kedua, masalah sholat di dalam gereja. Misalnya kita ada dalam gereja waktu zuhur gitu kan, apakah mesti harus kita keluar dari dalam gereja cari masjid atau cari tempat lain, atau di dalam gereja juga asal bersih boleh kita sholat? Itu yang pertanyaan yang kedua. Yang ketiga yang saya tangkap itu adalah bagaimana kalau kita berceramah, berpidato, berdakwah di dalam gereja, ya tentunya yang hadirnya ya orang-orang dari non-muslim, ya itu 3 pertanyaan yang menurut saya bagus untuk kita bahas satu persatu. Baik, yang pertama mengenai hukum masuk ke dalam gereja. Ya, kita masuk ke dalam gereja ingin tahu misalnya keadaan dalam gereja itu ada apa ya, hanya masuk. Nah, di sini ada sebuah kitab dari mazhab Syafi'i, namanya Hasyiah Al-Jamal ala Syarhil Minhaj, ya, dikarang oleh Syekh Al-Alamah Sulaiman Al-Jamal namanya. Beliau ini selain ahli fikih juga Pak Andre, saya alhamdulillah punya kitab tafsir namanya Al-Futuhatul Ilahiyah sampai 8 jilid. Karangan Imam Al-Jamal namanya. Nah, beliau terkenal dari ulama mazhab Syafi'i. Di dalam kitabnya Hasyiah Al-Jamal ini pada halaman ya, jilid 1 halaman 157. Setelah beliau menjelaskan tentang wa yumna'u minad dukhul illa biizni muslimin baligin au linahwi istiftain au maslahatin lana, ya, walau kana junuban. Beliau menjelaskan bahwa wa yumna'u minad dukhul, dan ya tercegah atau dilarang daripada memasuki, maksudnya memasuki masjid ya, bagi orang yang non muslim illa biizni muslimin, kecuali dengan izin orang muslim baligin yang sudah balig, ya, awlinahwi istiftain, karena misalnya untuk ya minta fatwa, au maslahatin lana, atau ada kemaslahatan untuk kita walau kana junuban, walaupun dia dalam keadaan junub. Dan di sini dikatakan bahwa seorang non muslim ya bisa saja masuk ke dalam tempat ibadah kita, yakni masjid, apabila memang ada izin dari ya seorang muslim yang mengurus masjid tersebut, ya, karena mungkin ada keperluan-keperluan tertentu. Nah, kemudian beliau melanjutkan waduhuluna amakinahum kadzalik, dan masuknya kita, maksudnya umat Islam, amakinahum itu kepada tempat-tempat peribadatan mereka, ya kadzalika demikian juga. Artinya kalau memang diizinkan oleh si pengurus gereja tersebut, ya,
oleh pengurus gereja tersebut, ya tidak mengapa kita juga masuk ke dalam tempat ibadah mereka itu. Ya, artinya menurut keterangan dari kitab Hasyiah Al-Jamal ini bahwa kita boleh masuk ke dalam gereja apabila memang ada izin dari yang punya atau yang ngurus pengurus gereja tersebut. Lebih jelas lagi Pak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, saya punya kitab yang diberi judul Al-Adabus Syar'iyah wal Minahul Mar'iyah. Ini dikarang oleh Al-Alim Al-Alamah Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad bin Muflih ya Al-Maqdisi Al-Hambali. Jadi ulama dari mazhab Hambali yang terkenal dengan Imam Ibnul Muflih ya, pengarang Al-Adabus Syar'iyah. Ini ada pada juz 2 halamannya halaman 451. Beliau mengatakan di sini bahwa walahu duhulu bi'ah wa kanisah. Artinya kita dibolehkan untuk memasuki sinagog, tempat ibadahnya orang Yahudi, wa kanisah, dan demikian juga gereja. Wa nahwihima, dan seumpama keduanya. Kemudian beliau mengutip juga waqala Ibnu Tamim, Imam Ibnu Tamim berkata, la ba'sa biduhulil bi'i wal kanaisi allati la suwara fiha. Tidak mengapa, artinya boleh, biduhulil bi'i, dengan memasuki sinagog-sinagog atau tempat-tempat ibadah orang Yahudi, wal kanaisi, dan gereja-gereja orang-orang Nasrani, allati la suwara fiha, yang tidak ada patung di dalamnya. Jadi kalau misalnya gerejanya itu, di dalam gerejanya tidak ada patungnya, la ba'sa itu tidak mengapa, artinya ya boleh-boleh saja masuk. Yukrahu in kana sama surah, tapi dimakruhkan jika di sana ada patung. Jadi kalau misalnya di gereja ada patung, yukrahu, dimakruhkan. Kayak patung salib, patung salib itu makruh. Tapi kalau nggak ada patungnya boleh. Itu jadi mengenai masalah hukum memasuki ya gereja, jawabannya tadi kan di pertanyaan, boleh nggak kita masuk ke dalam gereja? Ya jawabannya, kalau nggak ada patungnya, nggak ada ya katakanlah salib-salib seperti itu, tidak apa-apa. Jadi boleh-boleh saja. Tapi kalau ada patungnya, ya itu jadi makruh, dijadikan makruh karena mungkin ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian masalah yang kedua mengenai masalah sholat. Ya, bagaimana kalau kita misalnya ada waktu ya untuk sholat, ya untuk sholat di dalam gereja kita sholat. Numpang ya. Ya, numpang lah di dalam gereja. Nah, sehingga timbul pertanyaan, sebenarnya menurut hukum Islam bagaimana sholat di dalam gereja? Nah, di dalam kitab namanya Al-Adabus Syar'iyah wal Minahul Mar'iyah dikatakan la ba'sa bis shalah fil kanisah an-nazifah. Artinya tidak mengapa, artinya boleh melakukan sholat fil kanisah an-nazifah, di dalam gereja yang bersih. Jadi maksudnya kalau gerejanya bersih, kan sholat itu Pak Andre harus bersih dari 3 macam. Pisaubi di pakaian, wal badani tubuh kita, tubuh bagian luarnya bersih ya. Dan karena dalam wal bagian dalamnya kan bawa kotoran, tapi kalau maksudnya di luar harus bersih tubuh kita ini, yang kemudian wal makani, dan tempat. Nah, kalau misalnya di gereja memang tempatnya bersih, tidak ada najis, yaitu hukumnya la ba'sanya tidak mengapa. Wa ruwiya zalikan Ibnu Umar wa Abi Musa. Diriwayatkan hal demikian itu tentang bolehnya sholat di dalam gereja yang bersih dari sahabat Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar ini Abdullah bin Umar bin Khattab, dan Abi Musa al-Asy'ari juga punya pandangan seperti demikian itu. Namun di sini ada pandangan yang lain Pak Andre, bahwa wa kariha Ibnu Abbas wa Malik al-kana'is li ajli suar. Namun Ibnu Abbas, orang sahabat Nabi, dan Imam Malik memakruhkan sholat di dalam gereja li ajli suar karena adanya patung-patung itu. Ya, jadi kalau ada patung-patung berarti sholatnya itu makruh. Ya. Nah, di dalam kitab yang lain, yaitu ada lagi kitab yang saya miliki namanya Kitab Fiqhus Sunnah, ya, karangan Imam Said Sabiq, ya, seorang ulama dari Mesir, jilid 1, di halamannya halaman 215. Di dalam kaitan dengan masalah sholat di dalam gereja ini ada keterangan di sini bahwa waqad sholat Abu Musa al-Asy'ari wa Umar bin Abdul Aziz fil kanisah.
sahabat Abu Musa al-Asy'ari, di mana sahabat Abu Musa al-Asy'ari ini adalah sahabat yang diberikan kelebihan oleh Allah dari suaranya sangat merdu ketika membaca ayat Al-Quran. Sampai Rasulullah memujinya dengan berkata, bersabda di hadapannya, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud alaihissalam. Sungguh engkau telah diberi mizmar, itu artinya seruling dari seruling keluarga Dawud alaihissalam. Nabi Dawud ini kan terkenal suaranya indah. Nah, Abu Musa al-Asy'ari ini diumpamakan seperti yang telah diberi seruling ya, karena mungkin suaranya kan begitu mendayu-dayu, panjang dan ya enak lah, merdu. Nah, Abu Musa al-Asy'ari ini yang kemudian melahirkan anak yang namanya Abul Hasan ya al-Asy'ari, katakanlah terkenal Ahlus Sunnah wal Jamaah, pendiri Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Itu dari Abu Musa al-Asy'ari ini. Dan Umar bin Abdul Aziz ya, seorang khalifah yang sangat terkenal dan sangat zahid itu ya, fil kanisah wa qad shalah fil kanisah, artinya telah melakukan sholat di dalam gereja. Kemudian di sini dikatakan bahwa wa indal Hanafiyah wa Syafi'iyah al-qaul bi karahati sholat fiha mutlaqan. Wa indal Hanafiyah wa Syafi'iyah, dan menurut pendapat ulama-ulama mazhab Hanafi wa Syafi'iyah dan dari kalangan ulama mazhab Syafi'i, al-qaul bi karahati sholat, ada pendapat makruhnya sholat pihak di dalam gereja mutlakon, secara mutlak. Maksud secara mutlak itu artinya mau ada patung maupun tidak, yang namanya di gereja itu hukumnya makruh. Itu menurut pendapat ulama dari mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Jadi ada dua hal yang sudah kita jawab. Masalah masuk gereja, kalau nggak ada patungnya ya berarti boleh, tapi kalau ada patungnya hukumnya makruh ya. Begitu. Nah, sementara kalau masalah kaitan dengan ibadah sholat, kalau ibadah sholat ini kalau misalnya nggak ada ya patungnya juga ya boleh asalkan bersih ya kan. Tapi kalau ada patungnya hukumnya adalah makruh ya, ibadah sholat ya, kita di dalam gereja tersebut. Cuman di sini ada tambahan waqal aksarus syafi'iyah idza kanati suwar ala sutur wa ma laisa bimautuin lam yajuz lahu duhul. Ya, ada pandangan Pak Andre, aksarus syafi'iyah itu artinya kebanyakan ulama mazhab Syafi'i, bukan enggak sepakat ya, cuman aksar itu kebanyakan. Jadi ada yang tidak sependapat, cuma mayoritas lah gitu. Idza kanati suwar ala sutur, kalau misalnya di dalam gerejanya itu ada gambar-gambar di katakanlah misalnya dindingnya itu ada gambar-gambar ya kayak patung gitu, wa malaisa bi mautuin, dan sesuatu yang tidak diinjak, artinya gambar-gambar yang dihormati ya. Kalau sudah menjadi hamparan diinjak-injak tuh nggak ada masalah ya, karena hina kan. Tapi kalau misalnya di dinding ada patung-patung, ada gambar-gambar ya, ini kebanyakan ulama mazhab Syafi'i mengatakan di sini dengan menjelaskan bahwa kalau misalnya ada sesuatu tadi ya, patung-patung di ya, dindingnya, gambar-gambar, lam yajuz lahud duhulu, tidak boleh baginya untuk memasukinya. Sehingga mengatakan ya, mengharamkan kalau misalnya di gereja tersebut memang ada ya patung-patung. Itu aksarus syafi'iyah ya, kebanyakan dari ulama mazhab Syafi'i. Walaupun ada juga yang dari mazhab Syafi'i punya pandangan ya kalau ada patungnya hanya makruh lah. Ya, seperti tadi kan kalau nggak ada patungnya boleh, tapi kalau ada patungnya makruh. Tapi kebanyakan mazhab Syafi'i haram. Mungkin lebih hati-hati ya. Lebih berhati-hati. Itu saya kira dua masalah sudah terjawab. Sekarang masalah yang ketiga ini yang cukup menghebohkan juga, ceramah di dalam gereja. Nah, kaitan dengan masalah ceramah di dalam gereja ini, Pak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ya hukumnya itu ada dua alternatif ya. Ada yang artinya boleh bahkan menjadi berpahala ketika misalnya kita ceramah di gereja itu untuk menjelaskan tentang keluhuran, keistimewaan ajaran agama Islam. Dengan tujuan berdakwah, mengajak mereka supaya masuk ke dalam agama Islam atau tertarik dengan ajaran atau syariat agama Islam. Ini tentunya sesuatu yang positif, jadi sesuatu yang baik. Punya misi ya. Ada misi untuk dakwah. Nah, kenapa saya katakan demikian bahwa hal itu positif? Karena di dalam kitab Sahih Bukhari
Ini kitab hadis Sahih Bukhari ini sudah diakui oleh dunia Islam bahwa as-sahihul kutub ba'da Al-Qur'an, sesahih-sahihnya kitab setelah Al-Qur'an. Di Sahih Bukhari Muslim ya. Nah, di dalam kitab Sahih Bukhari ini ada sebuah kisah yang menurut saya ada hubungan erat dengan masalah ceramah di gereja ini. Jadi ceritanya di sini dikatakan Anas radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala ia berkata, kana gulamun yahudiyun yahdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam famarido. Adalah seorang anak ya, anak yang masih ya kecil begitu, belum istilahnya orang menjadi orang tua, dari kalangan Yahudi yang berkhidmat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, famarido, lalu ia sakit. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Lalu datanglah kepada dia Nabi kita Muhammad SAW untuk menengoknya. Ya, artinya nengok ketika dia sakit, si Yahudi atau anak Yahudi tadi. Anak dari agama Yahudi itu. Faqa'ada inda rasihi. Lalu Nabi Muhammad SAW duduk di dekat kepalanya si anak itu. Faqala lahu. Lalu Nabi bersabda kepada si anak tadi, Aslim. Aslim itu artinya masuk Islam ya kamu ya. Ya, jadi fi'il amar dari kata aslama yuslimu islaman, ya fi'il amarnya kata kerja suruhannya aslim. Kalau bahasa kitanya kepada si anak yang dari Yahudi yang kecil yang sakit itu, ya Nabi bersabda masuk Islam ya. Ya, ketika nengok sama si anak tadi. Kemudian setelah oleh Rasulullah disuruh masuk agama Islam, panadzara ila abihi wa huwa indahu. Lalu si anak kecil tadi yang Yahudi tadi nengok sama kepada bapaknya. Karena si bapaknya dekat ya dengan dia. Rupanya ketika Rasulullah nengok itu ada si anak tadi yang sakit, yang suka berkhidmat kepada beliau, juga ada bapaknya. Nah, ketika disuruh masuk agama Islam oleh Rasulullah, si anak itu nengok sama si bapak, mungkin ingin ada persetujuan dari bapaknya. Faqala lahu, lalu bapaknya berkatalah sama si anaknya yang nengok tadi, ya, yang melirik kepada bapaknya tadi. Kata bapaknya, ati Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa kitanya, ayo ikuti aja lah. Ya, Abul Qasim. Abul Qasim itu julukan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena anak beliau yang sulung itu namanya Al Qasim. Sehingga beliau suka digelari atau dijuluki dengan Abul Qasim. Jadi menyebutnya di sini si bapak si anak yang agama Yahudi tadi, ati Abul Qasim SAW. Ya, ikuti aja, ya taati aja kemauan Abul Qasim, artinya kemauan Nabi Muhammad tadi supaya kamu masuk agama Islam. Pak Aslama, lalu si anak tadi masuk agama Islam, ya bersyahadat. Pak Kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, lalu Rasulullah SAW pamitan keluar dari rumah si anak tadi sambil bersabda begini, Alhamdulillahilladzi anqazahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia daripada azab api neraka. Ya, artinya kalau dia tetap Yahudi terus, ya agamanya non Muslim terus, berarti akan masuk neraka. Nah, dengan membaca 2 kalimat syahadat, ya masuk agama Islam, jadi diselamatkanlah oleh Allah dari api neraka itu. Nah, saya melihat di sini dalam hadis Sahih Bukhari ini Rasulullah memang mengunjungi ya orang yang non Muslim tadi, tapi niatnya itu ada niat ya ada misi dakwah, mengajak itu kepada agama Islam. Nah, bahkan sebagai memperjelas lagi, ada di dalam kitab Sunan Abu Dawud, ya kitab Sunan Abu Dawud ini dengan disyarahi dengan Aunul Ma'bud ya, karya Imam Abu Dawud As-Sijistani, itu lebih dijelaskan lagi bahwa hadis tadi Pak Ji Andre dan pemirsa, setelah minta kepada si anak dari Yahudi tadi supaya masuk agama Islam, kemudian melirik sama bapaknya, kata bapaknya ati Abul Qasim, sama dengan redaksinya dengan di Sahih Bukhari. Ini Sunan Abu Dawud namanya. Ikutilah Abul Qasim. Pak Aslama, lalu si anak itu masuk Islam. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul, lalu Rasulullah berdiri sambil bersabda. Ada sedikit tambahan, kalau tadi dalam Sahih Bukhari alhamdulillahilladzi anqazahu minanar, kalau di Sahih Bukhari segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dari api neraka. Kalau dalam Sunan Abu Dawud di juz 3 halaman 185 ada tambahan kata-kata alhamdulillahilladzi anqazahu bi minanar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia bi dengan sebab aku minanar daripada azab api neraka. Ya dengan sebab aku mengajak masuk agama Islam itulah akhirnya dia menjadi selamat dari azab api neraka.
Nah, untuk lebih jelasnya lagi Pak Andre dan pemirsa, dari penjelasan di Sunan Abu Dawud tadi, saya punya syarahnya Abu Dawud namanya Aunul Ma'bud ya, 10 jilid. Kalau Abu Dawudnya sendiri hanya 2 jilid 4 juz. Ini kalau di syarahnya namanya Aunul Ma'bud ini sampai 10 jilid. Nah, di dalam Aunul Ma'bud ada penjelasan. Yang dimaksud dengan anqazahu, telah menyelamatkan, artinya adalah khallasahu wa najahu. Jadi segala puji bagi Allah yang telah anqazahu, itu bermakna khallasahu, telah melepaskannya dari kekafirannya karena agamanya Yahudi tadi. Wa najahu, dan telah menyelamatkannya. Bi ai bisababi. Pengertian bi di sini dengan aku, maksudnya dengan sebab aku. Minanar, daripada api neraka, ai laumata kafiran, artinya seandainya dia tetap dalam kekafirannya, tentu akan diazab, akan langgeng di api neraka. Itu dengan sebab aku tadi mengajak dia masuk agama Islam, dan dia mau berkalimat, membaca 2 kalimat syahadat, dan orang tuanya juga mengizinkannya, maka akhirnya dia selamatlah dari azab api neraka. Yang ingin saya kemukakan dari dalil hadis tadi berikut, dengan baik itu Bukhari dan Abu Dawud dengan syarahnya namanya Aunul Ma'bud ya, ingin kemukakan bahwa kalau misalnya kita ke gereja berdakwah di hadapan orang-orang non-muslim dengan misi, dengan tujuan supaya katakanlah mereka tertarik dengan agama Islam, bahkan kita kemukakan keistimewaan ajaran agama Islam, baik itu Al-Qur'annya maupun hadisnya dan yang lain-lainnya, tentu ini amaliyah yang sangat positif, yang bagus. Tapi sebaliknya, kalau misalnya ketika kita dakwah di gereja, tapi dakwahnya itu tidak ada misi untuk menjunjung tinggi agama Islam, ya hanya menceritakan tentang cerita-cerita yang seolah-olah katakanlah Islam ini tidak begitu baik di tengah-tengah masyarakat, apalagi kalau misalnya mengkerdilkan ajaran agama Islam itu sendiri. Karena terus terang aja Pak Andre, saya membaca di YouTube ya, seseorang yang mengatakan katanya dari Aswaja, dia dari ya katakanlah misalnya dari Jamiah NU, saya nggak sebutkan namanya, tapi bisa kita diklik di YouTube juga masih ada. Nah ini menurut saya jelas pidato seperti itu haram hukumnya, berdosa dia. Karena kebalik ya justru. Karena kebalik. Ya karena mungkin ingin pujian atau juga supaya amplopnya lebih tebal dan sebagainya. Karena ada istilah imanuhum fi amplopihim kan. Ya. Nah semacam ini ada. Kan kita bisa buktikan di YouTube itu bisa kita setel. Cuma kata saya dalam hati, kok pidato di hadapan orang non-muslim ini justru mengkerdilkan agama Islam itu sendiri. Seolah-olah kita yang mayoritas itu harus berterima kasih kepada mereka yang minoritas ini. Jadi kembali lagi kalau kita mau ke gereja itu sendiri berarti ada misi untuk mengajak justru ya. Untuk mengajak. Pertama mengangkat umat muslim itu begini loh ya, kan gitu ya. Terus kemudian kalau bisa mengajak mereka untuk beralih ke agama. Untuk kan, beralih agama dan dengan akhlak yang bagus, kemudian supaya menarik sehingga mereka tertarik sama agama Islam. Itu yang benar. Itu yang benar, yang itu menjadi dakwah dan pahala. Tapi kalau ceramah di gereja hanya mengatakan ini yang satu ya istilahnya baca Quran, yang satu baca Alkitab, yang satu ya berdoa mengangkat tangannya tuh melipat itu kan sama-sama seolah-olah ya kita ini nggak ada bedanya lah gitu, sama-sama mengabdi. Jadi untuk dakwah Islam itu mana? Nggak ada. Ya bahasa dia toleransi katanya. Ya toleransi aja begitu. Nah ini yang saya terus terang aja hati ini merasa sakit dengan ucapan atau dakwahnya seseorang yang mengaku ya dari Aswaja ini. Nah ini yang demikian ini jelas dosa. Ya mudah-mudahan setelah nonton video kita Pak Gi nanti insya Allah beliau bisa tobat gitu ya. Ya kita harapan sih supaya dapat hidayah dan menurut saya kita sebenarnya tidak perlu lah dakwah di gereja itu seandainya tidak mengangkat, tidak menjunjung tinggi syariat agama Islam. Kesimpulannya bahwa masuk ke dalam gereja kalau tidak ada patungnya boleh, kalau ada patungnya kebanyakan ulama makruh ya. Tapi ada dari mazhab Syafi'i kebanyakan kalau ada patungnya ya hukumnya haram memasukinya. Kemudian mengenai sholat kalau memang bersih ya la ba'sa, tidak mengapa. Walaupun ada mengatakan kalau ada gambar-gambarnya makruh sholat di dalamnya. Nah mengenai masalah ceramah ini ada dua alternatif. Kalau motivasinya seperti Nabi datang kepada orang Yahudi tadi
mengajak untuk agama Islam, ya tentunya kita dukung, ya karena itu positif, ya dapat pahala. Tapi kalau misalnya dakwah di gereja hanya kena amplopnya, karena ingin ditepuk tangani dan sebagainya, cari-cari istilahnya syuhrah ya, atau istilahnya popularitas, ingin dikenal, popularitas, maka jelas ini tidak boleh, apalagi sampai mengkerdilkan agama Islam. Dan mudah-mudahan orang yang mengaku dari NU yang aswaja tadi telah mengkerdilkan agama Islam di hadapan ya orang-orang Kristen tadi, supaya segera bertobat, minta ampun kepada Allah. Ya, itu aja barangkali sebagai khulasah kesimpulannya. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, tentang bagaimana kita masuk gereja, sholat di gereja, kemudian ceramah di gereja, ini lagi trending ya. Maka jangan sampai kita terkecoh, dan sudah jelas kalau murabi kita, mudah-mudahan ini jadi pencerahan untuk kita untuk lebih istiqomah. Amin. Sesuai dengan ajaran kita, ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Insyaallah ya. Baik, kajian kita cukup sekian pemirsa, kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.